Salam fisika. Para murid semuanya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pokok bahasan elastisitas zat padat. Pada pokok bahasan ini nanti kita akan berdiskusi tentang hukum Hooke serta energi potensial pegas. Beberapa bagian terkait dengan pegas itu sudah pernah dibicarakan pada materi gerak harmonis, yaitu gerak bolak-balik yang mana kita mengambil peristiwanya adalah getaran pada pegas. Nah, tentang pegas merupakan suatu contoh benda yang memiliki sifat elastis. Nah, apakah elastis itu? Kemudian bagaimanakah elastisitas suatu benda itu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Nah, beberapa peristiwa tentang sifat elastis benda itu misalnya adalah ketika kita melihat anak bermain ketapel, ya. Kemudian ini juga, ya, shock absorber biasanya digunakan pada kendaraan, atau juga pada pemanfaatan anak panah, ya, dan busur. Kemudian ini ada selinki, mungkin ada yang sangat terampil bermain menggunakan selinki ini, dan juga karet. Nah, karet juga bersifat elastis karena ini juga biasanya para cewek itu menggunakan untuk ikat rambut. Nah, apakah konsep dari elastisitas itu? Elastisitas adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda itu dihilangkan. Jadi kata kuncinya adalah bisa ke bentuk awal setelah gaya yang mengenai benda itu dihilangkan. Maka itulah sifat dari suatu benda dikatakan sifat elastis. Nah, sifat elastis ini, ya, pada pokok bahasan selanjutnya nanti akan dipengaruhi dua hal, yaitu tentang regangan dan tegangan. Regangan biasa dikenal dengan bahasa teknis yaitu strain, sedangkan tegangan itu dikenal dengan nama stress. Ya, jadi itu bahasa teknisnya tentang dua hal yang berkaitan dengan elastisitas. Nah, apakah yang dimaksud dengan tegangan atau stress? Tegangan atau stress itu dikenal atau diberi pernyataan konsep adalah besar gaya tiap satuan bidang luas pada suatu permukaan. Jadi kalau kita misalkan satu penampang, ya, kemudian penampang itu kita tarik dengan gaya F, ya, maka besar gaya tiap satuan luas itu disebut sebagai stres atau tegangan. Dengan satuan, nah ini ada satuan SI-nya adalah Newton per meter persegi, ini satuan SI-nya. Maka kalau kita akan menghitung tentang tegangan atau stres, maka besaran satuannya harus sungguh-sungguh disesuaikan semuanya dalam satuan SI. Itu yang harus diingat. Nah, sedangkan untuk regangan atau strain adalah perubahan relatif, ya, perubahan panjang benda terhadap panjang awal suatu benda yang menerimanya. Jadi merupakan bentuk perbandingan antara apa? Perubahan panjang benda terhadap panjang awal. Jadi kalau misalnya kita punya panjang benda awalnya L0, kemudian kita berikan gaya, maka bertambah panjang sebesar delta L, artinya besar regangannya itu adalah delta L pertambahan panjang dibagi dengan L0. Karena keduanya punya satuan yang sama, maka regangan itu tidak mempunyai satuan, sehingga besaran yang tanpa satuan itu adalah regangan. Ya, sehingga di sini kita bisa mendapatkan hasilnya bahwa regangan adalah pertambahan panjang yang pendek ini
dibagi dengan panjang awal suatu benda saat benda itu kemudian kita berikan gaya. Nah, dua besaran tadi, yaitu regangan dan tegangan, itu ketika keduanya itu berada dalam suatu zat padat, maka sifat dari regangan dan tegangan menjadi karakteristik dari suatu zat padat itu, yang dikenal dengan nama modulus elastisitas, yaitu perbandingan antara besar tegangan terhadap besar regangan. Nah, sedangkan modulus elastisitas sendiri nanti, nilai perbandingan itu akan menunjukkan sifat dari elastisitas suatu zat. Artinya, kalau semakin kecil nilai elastisitasnya atau semakin kecil nilai modulus elastisitasnya, itu menunjukkan kalau bendanya itu semakin elastis. Ya, sehingga rumusan tentang modulus elastisitas atau Young itu dirumuskan sebagai E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Sehingga karena tadi regangan tanpa satuan, maka satuan untuk modulus elastisitas ya sama dengan satuan miliknya tegangan, yaitu Newton per meter persegi. Kalau kita uraikan dari bentuk persamaannya, maka nilai E itu adalah mendapatkan nilai F dikalikan L0 dibagi dengan A kalikan delta L. Ini dari bentuk yaitu tegangan tadi yang F per A dibagi dengan delta L per L0, sehingga kalau dijadikan bentuk perkalian untuk yang delta L per L0 kita balik posisinya ya, menjadi bentuk perkalian. Nah, pada tahapan berikutnya seorang ilmuwan fisika yaitu Hooke itu melakukan percobaan, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang suatu pegas. Jadi Hooke ini ingin menguji bagaimana suatu gaya itu akan mempengaruhi pertambahan panjang suatu pegas. Maka pertambahan panjang suatu pegas dalam percobaan Hooke ada sebagai berikut. Nah, Hooke itu melakukan percobaan itu misalnya dia menyediakan suatu pegas, anggap konstantanya 200 Newton per meter. Kemudian pegas ini ya, itu nanti akan kita berikan gaya. Kemudian gaya itu akan mempengaruhi panjang pegas ini. Nah, bagaimanakah pengaruhnya? Sekarang kita lihat. Ketika pegas itu tidak diberikan gaya atau gaya sama dengan 0, maka kita anggap dia berada pada posisi setimbang. Jadi garis hijau ini adalah posisi setimbangnya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita tarik? Ketika kita tarik, ya, misalkan saya ambil nilai 50 Newton. Nah, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Nah, ini pertambahan panjangnya dari posisi kesetimbangan tadi adalah 0,25 meter. Itu jika ditarik dengan gaya 50 Newton. Kalau kemudian ini kita tarik dua kalinya, yaitu menjadi 100 Newton, maka pertambahan panjang pun juga menjadi dua kali. Pertambahan panjang menjadi dua kali. Sehingga ya, dari hal ini ya, kemudian Hooke juga menguji ini kalau ditarik bertambah panjang, bagaimana kalau kemudian pegas itu tidak kita tarik tapi kita tekan misalnya dari kondisi awal 0, kemudian kita tekan. Nah, kita tekan sejauh sama, yaitu dengan gaya tekan 50 Newton. Nah, ternyata bertambah pendek ya, bertambah pendek 0,25, dan jika ditekan dengan 100 Newton bertambah pendeknya 0,5. Artinya nilai gaya itu menyebabkan perubahan panjang. Perubahan itu bisa bertambah, bisa berkurang, tetapi nilai perubahannya itu ternyata adalah tetap, yaitu ketika tadi ditarik dengan gaya 50 Newton atau ditekan dengan gaya 50 Newton, dia itu berubah panjangnya 0,25 meter. Ingat, berubahnya bisa bertambah panjang atau bertambah pendek. Nah, dari situlah kemudian Hooke ya mengambil suatu kesimpulan bahwa besar gaya tiap perubahan panjangnya itu ternyata selalu tetap.
Ya, jadi ketika ditarik dengan gaya 50 Newton, nilai delta L-nya 0,025. Ya, ketika ditarik dengan gaya 2 kalinya, pertambahan panjangnya pun ternyata juga mengikuti 2 kalinya. Artinya nilai F dibandingkan dengan nilai delta L-nya selalu tetap. Nah, nilai yang tetap itulah kemudian disebut sebagai konstanta pegas. Maka Hooke kemudian merumuskan bahwa nilai F sama dengan K kalikan delta L, yang mana K adalah konstanta pegas dan F adalah gaya delta L perubahan panjangnya, yang mana jika F-nya berubah maka akan mempengaruhi nilai delta L-nya. Ya, jadi kalau F-nya yang kita ubah, dia akan terpengaruh pada nilai dengan delta L-nya, karena nilai K adalah nilai konstanta atau tetapan pegas. Sehingga karena delta L itu adalah perubahan panjang, maka perubahan panjang bisa kita arahkan. Kalau dia itu berubah panjang pada sumbu X, ya nanti kita gunakan delta X. Kalau nanti perubahan panjangnya pada sumbu Y, ya kita gunakan nanti delta Y. Jadi ini fleksibel, tergantung konteks yang kita bicarakan. Ya, konteks kita bicarakan. Kalau di sumbu X ya gunakan delta X, kalau di sumbu Y ya gunakan delta Y. Nah, bagaimana kaitan antara hukum Hooke dengan modulus Young? Ya, bagaimana kaitannya? Karena kedua percobaan tadi menggunakan sifat elastisitas. Hukum Hooke dirumuskan F sama dengan K kalikan delta L. Sedangkan pada modulus Young kita sudah mendapatkan persamaan bahwa nilai E-nya sama dengan F kalikan L0 dibagi dengan A kali delta L. Sehingga di sini kita mendapatkan kalau nilai F-nya, maka rumusan dari yang atas ini, nilai F-nya adalah E dikalikan A dikalikan delta L dibagi dengan L0. Sehingga kalau Anda amati, ada besaran yang memiliki posisi yang identik. Ini ada F, di sini ada F juga. Pada hukum Hooke ada delta L, modulus Young juga ada delta L juga. Sehingga nilai konstanta pegas kalau dikaitkan dengan modulus Young, maka konstanta pegas adalah modulus Young dikalikan dengan luas penampang dibagi dengan L0. Sehingga artinya bahwa dengan bahan yang sama, yang punya modulus Young tertentu, tetapi kalau kita kemudian mengambil dimensi ukuran benda yang kita ambil dari zat padat itu berbeda, maka dia akan mendapatkan nilai konstanta pegas yang berbeda. Jadi meskipun bahan itu memiliki jenis pembuatan yang sama, tapi kalau kemudian ukuran dari benda yang kita gunakan itu berbeda, maka konstanta pegasnya pun juga akan berbeda. Nah, maka terapannya pada apa konstanta pegas? Ya pada susunan pegas. Misalnya kita punya susunan pegas, gambar yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan, dan saya yakin Anda pasti tahu ya manakah yang susunan seri dan manakah yang susunan paralel. Iya betul, yang sambungan memanjang ini adalah susunan seri, sedangkan sambungan yang berjajar adalah susunan paralel. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana persamaan susunan gas untuk konstantanya. Ya, misalnya, pada awal kita memiliki pegas, kita susun seri seperti ini. Kondisi awalnya. Kemudian pegas itu kita tarik. Nah, kita tarik dengan gaya F. Dampaknya adalah ukuran panjang pegas akan berubah. Nah, lebih panjang. Yang lebih panjang, yaitu pertambahan panjangnya adalah sebesar ini yang warna ungu ini. Pertambahan panjang yang warna ungu ini adalah gabungan dari setiap pegas. Pegas 1, 2, 3 ini masing-masing dia bertambah panjang. Kalau kita jumlahkan maka mendapatkan delta Y untuk susunan seri. Gaya F ini itu menarik pegas 1. Pegas 1 menarik pegas 2. Pegas 2 menarik pegas 3. Dan pegas 3 akan menarik dinding itu. Artinya seluruh gaya diterima oleh setiap titik pada pegas itu dengan besar yang sama. Sehingga kita bisa kesimpulan bahwa gaya pada susunan seri sama dengan gaya F yang sama dengan F1, F2, dan F3. Artinya setiap pegas mendapatkan besar gaya yang sama besar.
Sedangkan untuk delta Y seri tadi asal usulnya dari mana? Dari pertambahan setiap pegas. Nah, ini bertambah panjang delta Y1, bertambah panjang delta Y2, bertambah panjang delta Y3 dijumlahkan, maka totalnya pertambahan panjang susunan seri. Kita terapkan persamaan hukum Hooke-nya menggunakan persamaan Y, maka delta Y itu adalah F seri per K seri. Sama dengan delta Y1 ya kita terapkan indeks 1, delta Y2 kita terapkan pada indeks 2, dan delta Y3 ya kita terapkan indeks 3. Dengan menggunakan persamaan nilai gaya itu tadi sama, maka kita bisa mengeliminasi ya masing-masing, sehingga didapatkanlah susunan seri nilai K-nya adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Apa dampaknya? Dampaknya adalah pada susunan seri nilai konstanta pegasnya menjadi lebih kecil dari penyusun setiap konstanta pegas masing-masing. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan bicarakan susunan paralel. Kondisi awalnya seperti ini, 3 pegas susun sejajar ditarik dengan gaya F sehingga pegas bertambah panjang, delta Y paralel. Nah, delta Y paralel ini berlaku untuk siapa? Ya untuk ketiga pegas ini. Ketiga pegas semuanya bertambah panjang dengan ukuran yang sama. Ya. Tetapi pertambahan panjang itu dikarenakan oleh gaya setiap pegas. Ya, gaya setiap pegasnya untuk setiap pegas ini jika konstantanya berbeda, maka besar gaya masing-masingnya juga berbeda. Ya, tapi kalau kita jumlahkan F yang warna merah itu nilainya sama dengan F1 tambah dengan F2 tambah dengan F3. Jadi nilai gaya warna merah itu akan terdistribusi sesuai dengan karakteristik setiap pegas, itu nilainya akan berbeda-beda. Sehingga kita secara matematik nilai Y paralelnya untuk ketiga pegas adalah sama. Ini sama dengan. Sedangkan untuk nilai gayanya F gaya paralel atau sama dengan ada F sendiri tadi merupakan penjumlahan dari setiap gaya yang diterima oleh masing-masing pegas. Jadi F1 tambah F2 tambah F3 itu sama dengan resultan gaya, yaitu F yang berwarna merah ini. Dengan menggunakan persamaan F paralel, kita terapkan hukum Hooke-nya, maka F adalah K kalikan delta Y, ya karena ini indeksnya P, kita gunakan indeks P, indeksnya 1 kita gunakan 1, indeksnya 2 kita gunakan 2. Sehingga ada besaran yang sama, delta YP, delta Y1, delta Y2, delta Y itu nilainya sama semua, maka kita bisa membaginya masing-masing dengan delta YP. Jadi delta Y1 sama dengan delta YP, kita ganti dengan delta YP, delta YP, delta YP. Maka semuanya menilaikan nilai yang sama, bisa kita eliminasi. Maka K paralelnya adalah K1 tambah K2 tambah K3, sehingga berdampak pada susunan paralel nilai tetapan pegasnya semakin besar. Nah, ini yang dikotai Pak Dedi warna biru ini juga merupakan ciri-ciri dari susunan pegas untuk masing-masing jenis atau karakter. Ya, kalau seri ya F-nya yang sama, delta Y-nya kita jumlahkan. Kalau yang paralel, delta Y-nya yang sama, gaya yang kita jumlahkan dengan karakter konstantanya, nilai konstanta semakin kecil. Kalau paralel nilai konstanta semakin besar. Nah, ini contoh soalnya. Ada sekian pegas ya, K1, K2, K3, K4, K5, K6. Yang ditanyakan adalah besar konstanta pegas susunan tersebut. Nah, Anda diminta seluruhnya ini konstantanya gabungannya itu berapa. Maka teknisnya adalah sebagai berikut. Dari gambar pertama ya, Anda perlu melakukan tahapan penyederhanaan susunan pegas. Maka kalau Anda lihat di sini, susunan pegas yang bisa kita sederhanakan adalah yang warna merah kita sederhanakan, yang warna ungu juga kita sederhanakan. Merupakan susunan ya paralel. Maka ya tinggal Anda sederhanakan. Nah, yang warna merah jadikan paralel 1, yang warna biru jadikan paralel yang kedua. Jadi kita menyelesaikan tidak bisa langsung kita gabung jadi satu, itu tidak bisa. Harus dilihat ciri-cirinya dulu. Antar pegas itu kaitannya bagaimana? Apakah antar pegas adalah seri ataukah antar pegas adalah
paralel. Nah, kebetulan yang warna merah ini ada paralel, warna ungu juga paralel, maka kita hitung menggunakan paralel. Warna merah paralel kita jumlahkan, KP1 mendapatkan 600, yang KP2 juga mendapatkan 600. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, ya langkah berikutnya bagaimana? K1, KP1, KP2 adalah susunan seri, maka ya kita terapkan menghubungkan K1, KP1, KP2 sebagai susunan seri. Maka kita gunakan persamaan susunan seri menggunakan 1/K seri, substitusikan nilai-nilainya, dapatkan 1/K seri adalah 3/600. Yang kita tentukan bukan 1/K seri, tapi K serinya, sehingga persamaan itu kita balik menjadi K seri sama dengan 600 dibagi dengan 3, mendapatkan nilai 200. Sehingga secara keseluruhan pegas yang 6 buah ini memiliki tetapan pegas totalnya adalah 200 Newton per meter. Itu tetapannya. Nah, sekarang contoh soal kalau kita kaitkan dengan hukum Hooke-nya. Ya, hukum Hooke-nya yaitu dengan menambahkan beban. Jadi kalau sudah susunan seri seperti ini, terus diberi beban ini 12 kg, maka adalah setiap pegas itu mendapatkan gaya berapa, dan setiap pegas masing-masing itu akan bertambah panjangnya berapa, atau secara keseluruhan pertambahan panjang totalnya itu berapa ketika dibandingkan tanpa menggunakan beban. Penyederhanaan sudah kita sederhanakan tadi ya susunannya. Ini langkah-langkahnya tadi, mendapatkan KP1-nya 600, KP2-nya 600, sehingga secara gabungan mendapatkan K serinya adalah 200. Nah, setelah Anda menyelesaikan ini, baru Anda bisa menggunakan hukum Hooke-nya. Ya, kita mulai dari yang paling belakang untuk menentukan hukum Hooke-nya. Maka pegas dengan K seri 200 Newton diberi beban tadi 12 kg. Ini 12 kg setara dengan 120 Newton. Berarti pegas ini ditarik dengan gaya sebesar 120 Newton, maka pegas susunan seri ya itu akan bertambah panjang 0,6 meter. Data 0,6 meter ini itu adalah merupakan panjang gabungan. Gabungan dari siapa? Pertambahan panjang K1, KP1, KP2, atau tambahan panjang dari K seluruh pegas yang ada di sini. Ya, jadi pertambahan panjangnya adalah 0,6 meter. Berikutnya adalah data ini kita geser ke kiri. Ya. Apa yang bisa kita geser? Susunannya ada susunan seri. Artinya apa? Pegas yang paling bawah ini ditarik dengan gaya 120 Newton. Berarti pegas yang bawah ini mendapatkan 120 Newton. Karena susunan seri, maka ketiga pegas itu pun mendapatkan gaya yang nilainya sama, 120 Newton. Setelah kita dapatkan ciri-ciri ini, kita terapkan hukum Hooke-nya. Mencari apa? Pertambahan panjang masing-masing pegas. Kalau delta Y1 ya gunakan indeks 1, delta YP2 gunakan indeks delta YP1 gunakan indeks P1, dan delta YP2 ya gunakan indeks P2, yaitu F1 nilai gaya 120, FP2, FP1 120, dan FP2 juga 120 karena susunan seri menerima gaya yang nilainya sama besar. Kemudian kita pindahkan data-data 0,2 ini ke gambar sebelahnya, bahwa delta YP1 yang warna merah itu ini, nah, dia bertambahnya 0,2. Artinya apa? Baik K2, K3, dan K4 ini pun bertambahnya 0,2 meter. KP2 juga bertambah 0,2 meter. Berarti K5 dan K6 ini pun juga bertambah panjang 0,2 meter. Nah, data-data ini kita terapkan pada persamaan susunan pegas, bahwa ini ada susunan paralel. Maka kalau kita ingin menghitung gaya pada K2, gunakan indeks 2. F2 sama dengan K2 kali delta Y2. K2 diketahui nilainya 100, delta Y2 nya ada di sini 0,2, maka nilainya adalah 20 Newton. Bagaimana kalau akan menghitung
F3, ya tinggal kita ganti di sini. F3 sama dengan K3 kali delta Y3. Kita cari nilai delta Y3-nya. Dan seterusnya. Ya, jadi Anda tinggal menentukan indeksnya mana yang diperlukan. Anda tentukan nilai K-nya berapa, nilai delta Y-nya Anda sesuaikan dengan data yang sudah ada. Jadi itulah bagaimana kita menentukan interaksi gaya pada susunan pegas terkait dengan hukum Hooke-nya. Ini arah menyelesaikan ya. Jadi langkah pertama Anda sederhanakan dulu susunan rangkaiannya. Nah, setelah mendapatkan yang paling sederhana, baru hukum Hooke-nya kita gunakan, dimulai dari yang terakhir maju ke tahap yang sebelumnya hingga akhirnya mendapatkan data dari gambar yang paling awal. Jadi cara kerjanya mengikuti alur ini, ya alurnya dari gambar soal disederhanakan paling sederhana, baru masuk hukum Hooke geser ke gambar sebelah kiri, kemudian mendapatkan data lagi, geser gambar lagi ke sebelah kiri, dan seterusnya. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kaitannya tentang energi pada pegas. Energi potensial pegas merupakan usaha yang diterima dan disimpan pegas saat pegas mengalami perubahan panjang. Jadi kalau kita ingin menyimpan energi pada suatu pegas, maka syaratnya adalah kita harus menarik pegas itu menggunakan usaha. Setelah kita tarik, maka pegas bertambah panjang. Saat dia bertambah panjang, maka pegas itu sudah menyimpan energi dan siap untuk digunakan pemanfaatannya. Misalnya kalau bermain busur, nah itu kan kita menarik senar busurnya menggunakan usaha, kemudian setelah usaha itu kita berikan pada busur, dia akan melengkung, ya. Kemudian kalau kita lepaskan, maka busur memiliki energi itu bisa meluncurkan anak panah. Jadi urutannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kaitannya usaha itu, ya, terhadap gaya. Pegas mula-mula memiliki panjang kondisinya pada garis yang warna hijau. Kemudian kita tarik dengan gaya F1. Maka dengan gaya F1 ini menyebabkan pegas itu hanya bertambah panjang sebesar X1. Itu kalau kita menarik pegas. Tapi jika gaya F1 itu kita gunakan untuk menarik balok, maka dampaknya sebagai berikut. Ya, gaya F1 itu tarik pada balok. Nah, balok akan meluncur terus, tidak akan pernah berhenti. Artinya apa? Di sepanjang perjalanan itu balok mendapatkan gaya F1. Tapi kalau pegas, ketika kita beri gaya F1, mungkin dia hanya akan berhenti pada tahapan X1. Maka kalau kita gambarkan, pada nilai X1 ini pun balok mendapatkan gaya F1. Ingat, di sepanjang jalur tadi balok nilai gaya tidak pernah berubah. Bagaimana sekarang perpindahan balok pada saat dia mencapai jarak berikutnya, berpindah misalnya sejauh ini? Maka ya tetap nilai gaya pada balok F1. Tapi kalau untuk pegas, untuk memindahkan sejauh itu, nilai gaya perlu kita tambahkan. Nah, gaya kita tambahkan, baru pegasnya bertambah panjang. Sehingga dengan demikian, besar usaha untuk memindahkan balok dengan memindahkan pegas itu, ternyata nilai gayanya itu tidak sama. Ya, kalau balok sepanjang jalur, sepanjang perpindahan, nilai gaya bisa kita jaga konstan. Untuk pegas tidak dapat, karena setiap pertambahan panjang pegas diperlukan nilai gaya tertentu. Sehingga kita akan menghitung berapa usaha untuk memindahkan balok sejauh delta X dan berapa usaha untuk memindahkan gaya pegas sejauh dengan delta X. Kita akan menggunakan pendekatannya menggunakan grafik. Nah, ini tadi balok, ya. Balok ketika kita memindahkan dari X1 ke X2, nilai gayanya konstan. Maka dari konsep yang dulu, nilai usaha dirumuskan sebagai nilai luas. Ini W sama dengan luas. Karena luas, maka luasnya adalah sisi kali sisi, F dikalikan dengan delta X. Itulah nilai usahanya. Sedangkan kalau pada pegas, Anda amati tadi, setiap nilai gaya mendapatkan nilai perubahan delta X. Sehingga
kita dapatkan bentuk luasnya adalah berbentuk segitiga. Berbeda dengan balok yang nilai gayanya konstan. Luasnya berbentuk persegi atau berbentuk persegi panjang. Kalau pada pegas akan berbentuk segitiga. Karena setiap gaya berkaitan dengan perubahan panjang tertentu. Maka untuk melakukan pendekatannya, nilai W-nya tetap bahwa nilai W itu sebagai nilai luas. Karena luasnya segitiga, maka F dikalikan delta X dibagi dengan 2. Pendekatannya seperti itu. Maka nilai usahanya W sin F delta X dibagi 2. Atau kalau kita gunakan hukum Hooke's-nya, F adalah K kalikan delta X dikalikan delta X, mendapatkan W-nya adalah K kalikan delta X per 2. Itu adalah usaha untuk memindahkan atau mengubah ukuran panjang pegas dari delta X1 ke delta X2 atau ke delta X3. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa ketika kita itu memberikan usaha pada suatu pegas, usaha itu akan disimpan oleh pegas dalam bentuk energi potensial. Dengan demikian, usaha itulah yang disebut sebagai energi potensial pegas, setengah dari F kalikan delta X-nya. Ini kalau menggunakan hubungan gaya dengan perpindahan. Ya, tapi tadi ada rumus yang berikutnya toh, yang nilainya adalah setengah Kx kuadrat. Itu kalau kita menggunakan hubungan konstanta dengan perpindahannya. Nah, maka demikian penjelasan dari elastisitas pada zat padat. Semoga video ini dapat dipahami sebaik-baiknya untuk bahan belajar Anda. Salam fisika.